Mari kita berbicara tentang Kitab Keluaran. Nah, mungkin kita mengenal kitab ini karena kisah heroik Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, tapi itu adalah bagian pertama dari kitab ini. Bagian kedua berkisah tentang Musa memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel beserta dengan cetak biru pembuatan kemah suci. Lalu di tengah-tengah ada kisah yang menghubungkan kedua bagian ini dan semuanya terjadi di kaki sebuah gunung yang sangat terkenal. Oke, mari kita mulai dari awal. Hal pertama yang harus diingat adalah kita melanjutkan kisah dari kitab Kejadian. Ya, di kitab Kejadian, Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keluarganya, semua bangsa di dunia akan diberkati. Dan kitab Kejadian ditutup dengan kisah keluarga Abraham yang berakhir di Mesir. Kisah Keluaran dimulai setelah 400 tahun berlalu. Keluarga Abraham ini telah berkembang menjadi sekumpulan besar orang yang disebut Israel. Tapi kemudian timbul masalah yang sangat besar karena bangsa Israel diperbudak oleh Raja Mesir yang bernama Fir'aun. Raja ini adalah kabar buruk. Ya, dia sangat buruk. Dia mengabaikan kemanusiaan mereka. Dia memperbudak mereka dengan brutal. Dia bahkan memerintahkan agar semua anak laki-laki bangsa Israel dibunuh dengan cara dibuang ke Sungai Nil. Dia ingin membinasakan umat Israel. Sejauh ini, dia adalah karakter terburuk dalam Alkitab. Disinilah kita menjumpai seorang wanita Israel yang ingin menyelamatkan anaknya. Dia memang melemparkan anaknya ke sungai, tetapi dengan aman, di dalam sebuah keranjang buluh yang kecil. Lalu, putri Firaun menemukan bayi ini dan mengambilnya sebagai anak. Anak inilah yang kemudian tumbuh menjadi Musa, orang yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi, Musa bertumbuh besar. Dan suatu hari, dia memiliki perjumpaan yang aneh dengan Allah, di mana Allah datang dalam semak yang terbakar. Namun, sebenarnya semak itu tidak benar-benar terbakar. Dan Allah berbicara dari dalam semak. Dan dia menetapkan Musa sebagai orang yang akan membebaskan bangsa Israel. Lalu, Musa pergi menghadap Firaun dan menyampaikan pesan bahwa Allah ingin umatnya dibebaskan. Dan Fir'aun menertawakan Musa. Siapa itu Allah Yahweh? Bahkan, Fir'aun sangat tersinggung dengan permintaan ini sehingga dia memutuskan untuk membuat bangsa Israel bekerja semakin keras. Musa yang patah semangat kembali menemui Allah dan berkata, "Dengar, rencana ini tidak akan berhasil." Tetapi Allah mengulangi janjinya untuk menyelamatkan mereka. Malahan, disinilah untuk pertama kalinya di dalam Alkitab kita mendengar kata penebusan. Secara harfiah itu berarti untuk membeli kemerdekaan seorang budak. Namun di sini, Allah memakai kata itu untuk menjelaskan apa yang akan dilakukannya bagi bangsa Israel yang dalam perbudakan. Dan Allah tahu bahwa Firaun akan menolak. Sehingga Allah mengirim 10 tulah yang berbeda-beda secara bergantian. Seperti mengubah air menjadi darah, mengirim berbagai macam hama dan penyakit. Tulah ini sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa kisah ini menyajikan tindakan-tindakan keadilan Allah melawan salah satu penindas terburuk di dalam kisah Alkitab. Dan semua tindakan itu ditujukan untuk menyelamatkan orang-orang yang diperbudak dan untuk mengalahkan dewa-dewa Mesir. Semua ini mencapai puncaknya pada tulah ke-10, di mana Allah akan membunuh anak sulung di seluruh Mesir, di setiap rumah. Itu sangat mengerikan. Benar, tapi itu juga reaksi Allah karena Fir'aun telah membunuh anak-anak bangsa Israel. Nah, di kisah selanjutnya, tiba-tiba kita menemukan 2 pasal panjang yang berisi petunjuk-petunjuk terperinci untuk mengadakan pesta jamuan makan malam dan resep untuk memasak anak domba. Ya, tapi anak domba ini sangat penting. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memilih dan menyiapkannya untuk dimakan. Dan mereka harus mengambil darahnya dan menyapukannya pada ambang pintu rumah mereka. Setiap orang yang ada dalam rumah itu akan terhindar dari tulah terakhir ini. Makanan ini yang disebut Paskah memperingati momen kunci dalam kisah di mana Allah membawa keadilannya atas kejahatan manusia, tetapi juga menunjukkan belas kasihan dengan menyediakan pengganti ini. Tulah terakhir ini membuat Firaun marah, dan dia meminta Israel keluar dari Mesir, dan ini sangat bagus. Namun, tiba-tiba ketika bangsa Israel beranjak pergi, Firaun berubah pikiran. Hatinya berubah. Namun kita juga diberitahu bahwa Allah mengeraskan hati Fir'aun. Mengapa Allah melakukan itu? Yang perlu kita ingat adalah telah berulang kali Fir'aun memilih untuk mengeraskan hatinya. Jadi di titik ini, Fir'aun bukan hanya jahat, dia telah menjadi monster yang sangat jahat. Bahkan para penasihatnya sendiri berpikir bahwa dia sudah bertindak melewati batas. Lalu, bagaimana Allah harus menyikapi tindakan keji yang sangat ekstrim itu? Yang kita lihat dari kisah ini adalah
bahwa Allah menggunakan kekuasaannya untuk memancing kejahatan Firaun kepada kehancurannya sendiri. Firaun dan pasukannya dihancurkan di Laut Merah ketika Israel menyeberang menuju kebebasan. Dan selanjutnya, kita menemukan lagu pujian pertama dalam Alkitab di mana bangsa Israel memuji Allah karena telah membebaskan mereka. Dalam kisah inilah kata keselamatan digunakan untuk pertama kalinya yang artinya diselamatkan dari bahaya. Sekarang, setelah mereka diselamatkan, kita mulai berpikir bahwa segalanya akan berjalan baik. Tetapi kisah ini berubah sangat cepat. Bangsa Israel mulai mengembara di padang gurun. Mereka lelah, lapar, dan tersesat. Dan kita mulai bertanya-tanya, apa yang sedang Allah lakukan? Untuk apa mereka diselamatkan? Kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan itu pada kisah selanjutnya yang menjadi penghubung dari dua bagian dalam kitab.